Ya, pada kesempatan kali ini jumpa lagi bersama saya Adi Permadi. Pada tips kali ini saya ingin membagikan tentang Google Sheet dari awal hingga selesai. Akan videonya berisi tentang bagaimana belajar Google Sheet. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih manfaat dan keuntungannya apabila Anda belajar Google Sheet di sini. Untuk sebagai latar belakangnya, bahwa pekerjaan saat ini itu membutuhkan yang namanya keahlian di bidang teknologi dan informasi, tentunya untuk membantu kita menyelesaikan banyak tugas dan pekerjaan. Untuk diketahui bersama bahwa pengerjaan tugas-tugas kantor tidak lepas dari yang namanya komputer. Oleh karena itu, apabila saat ini Anda belum bisa menguasai komputer, kami menyediakan tutorial belajar bagaimana menggunakan aplikasi komputer di bidang perkantoran. Oleh karenanya, kiranya jika Anda tertarik untuk belajar mengupgrade diri, tentunya dengan cara menyaksikan dan menyimak pelajaran-pelajaran yang diberikan, di sharing-sharing yang diberikan pada konten video ini. Semoga akan membantu Anda meningkatkan kapabilitas Anda untuk bisa berkembang dalam bidang teknologi dan informasi menjadi jauh lebih cepat dengan adanya belajar secara gratis tentunya di channel ini. Oleh karenanya itu, untuk subscribe dan mengeklikkan tombol lonceng agar cepat mendapatkan update dari konten video yang saya upload ini. Di Google Spreadsheet ini, itu sama halnya seperti Microsoft Excel. Jadi banyak sekali fungsi dan formula yang sangat membantu kita untuk menyelesaikan tugas-tugas pekerjaan di kantor. Oke, kita mulai saja. Ketika kita ingin membuka Google Sheet, yang pertama kita lakukan adalah membuka Google atau peramban kita, yaitu dengan membuka web kita. Caranya tentunya kita harus memiliki email untuk bisa mendapatkan. Nah, setelah terbuka ya Google Drive kita, untuk memulai membuka aplikasi Google Sheet ini, kita mulai di menu pojok kanan atas. Ketika kita sudah login melalui email, kita sudah memiliki drive dan kita mulai baru dengan mengklik di sini. Kita arahkan kursor kita ke Google Spreadsheet, lalu bikin spreadsheet kosong atau dari template. Untuk pertama kali belajar, kita buka dulu di spreadsheet kosong. Nah, untuk tampilannya adalah sama seperti kita melihat tampilan di Microsoft Excel. Namun, ada beberapa perbedaan dan kelebihannya di Google Spreadsheet ini. Nah, di Google Spreadsheet ini, kapasitas dari kolom dan barisnya pun tidak terbatas. Sama seperti Excel, hingga ke bawah terus banyak, dan untuk yang barisnya pun sama. Kotak-kotak ini itu dinamakan sel. Nah, untuk di spreadsheet ini bisa kita memasukkan rumus sama seperti pada Microsoft Excel dan bisa dilakukan kerja bersama-sama. Itu yang menjadi kelebihan dari Google Spreadsheet ini. Nah, untuk melihat fungsi-fungsi di spreadsheet ini, kita coba praktekkan menggunakan rumus sama dengan. Sama seperti pada Excel. Kita ketikkan sama dengan, lalu 3 misalkan ditambah 4 ditambah 5. Ketika kita enter, maka jawabannya akan muncul 12. Ini adalah
dalam satu sel ini di A1 adalah berisi sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. Jika kita melakukan penambahan lagi ditambah 5 lagi, otomatis fungsi sel ini akan menambah jumlahnya. Begitu Nah, untuk menyimpannya secara otomatis, file ini akan tersimpan otomatis dengan nama file yang kita gunakan di sini. Kita masuk ke sini, diklik saja, kita rubah. Andai kata kita ingin menyimpannya dengan nama belajar 1, tekan enter. Jadi fungsi sel ini nanti akan berfungsi dalam kegunaan kita dalam menggunakan perhitungan, terutama di dalam kegiatan pekerjaan yang akan kita kerjakan seperti menghitung laporan keuangan, absensi kehadiran, merapikan tulisan, dan lain sebagainya. Untuk menutupnya, kita tinggal arahkan ke browser kita close. Kita close tab. Semua akan kembali ke semula dan kita bisa matikan komputer kita. Nah, itu baru tutorial pertama. Berikutnya akan kita belajar secara bertahap bagaimana mempelajari Google Sheet ini sampai dengan mahir. Oleh karena itu, tetap di channel ini dengan mengeklik tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi update berikutnya pada tutorial Google Sheet yang kedua. Sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya.